Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Fahri dari 11 MIPA 2. Dalam kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang psikotropika, nafza, dan zat adiktif. Selamat menyaksikan. Nafza itu apa sih? Nafza merupakan akronim dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang merupakan jenis obat-obatan yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan dan kejiwaan. Nafza secara umum merupakan zat-zat kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral, baik itu diminum, dihisap, dan dihirup maupun disuntik dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku seseorang. Hal ini dapat menimbulkan gangguan keadaan sosial yang ditandai dengan indikasi negatif, waktu pemakaian yang panjang dan pemakaian yang berlebihan. Selain itu, narkoba juga dapat merusak sistem regulasi. Kenapa bisa merusak sistem regulasi? Karena narkoba bisa mengubah suasana perasaan, cara berpikir, kesadaran, dan perilaku pemakaian. Itulah sebabnya narkoba disebut zat psikoaktif. Ada beberapa macam efek narkoba pada otak, seperti menghambat kerja otak yang disebut depresiansi. Hal ini akan menurunkan kesadaran sehingga timbul rasa ngantuk. Selain bisa berdampak terhadap regulasi, narkoba juga bisa berdampak terhadap kejiwaan. Kenapa? Karena zat kimia narkoba akan mengganggu fungsi sistemik dan impuls syaraf otak. Nah, kondisi ini nantinya bisa menyebabkan kegagalan fungsi otak dalam mengolah informasi dari dan ke panca indera. Hal ini yang bisa menimbulkan proyeksi yang tak seharusnya, seperti halusinasi, secara pendengaran, visual, atau proyeksi ingatan masa lalu. Apa itu sih narkotika? Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang bersifat memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Narkotika itu ada 3 golongan. Narkotika golongan pertama itu seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Contoh lainnya morfin, marijuana, alkohol, kokain, hash, heroin, nikotin, LSD, opium. Narkotika golongan kedua adalah bahan baku dalam produksi obat. Jadi, mereka memang berkhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Narkotika jenis ini bisa menimbulkan potensi ketergantungan yang tinggi. Contohnya pedidin, morfin, fentanyl, atau metadon. Golongan ketiga. Jenis narkotika ini digunakan untuk membantu rehabilitasi. Karena jenis narkotika ini mempunyai potensi ringan akibat ketergantungan. Contohnya kodein dan difenoksilat. Mengapa sih narkoba itu dapat dicap berbahaya? Yang pertama itu menurunkan kesadaran hingga hilang ingatan. Kenapa sih? Karena narkoba mengakibatkan efek sedatif seperti kebingungan, hilang ingatan, perubahan perilaku, tingkat kesadaran menurun, dan koordinasi tubuh terganggu. Jadi, mereka akan sulit fokus atau tidak menyambung saat diajak berbicara. Yang kedua itu dapat menyebabkan dehidrasi. Kenapa sih? Karena narkoba memicu dehidrasi yang parah dan ketidakseimbangan elektrolit. Dalam jangka panjang, dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Yang ketiga itu dapat merubah sel di otak. Mengkonsumsi narkoba secara terus-menerus dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan sel otak. Akibatnya, otak dipaksa bekerja lebih cepat, tetapi menekan saraf pusat dan memaksa diri untuk lebih tenang. Perubahan sel di otak ini juga mengganggu komunikasi antar sel saraf, dan kerusakannya bisa menjadi permanen. Dan yang keempat, dapat mengganggu kualitas hidup. Kenapa sih? Karena penyalahgunaan narkoba yang berkepanjangan juga bisa menyebabkan gangguan kualitas hidup. Mereka akan merasa tidak nyaman,
putus asa, dan ingin terus menggunakan kembali karena sudah kecanduan. Psikotropika. Psikotropika merupakan zat kimia atau obat-obatan yang dapat mengubah fungsi otak dan mengubah persepsi, suasana hati, kesadaran, pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Dalam bidang medis, beberapa jenis obat golongan psikotropika dimanfaatkan untuk pengobatan gangguan mental tertentu, seperti depresi, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, gangguan tidur, dan skizofrenia. Namun, sayangnya, obat-obat ini juga dapat disalahgunakan apabila tidak digunakan sesuai indikasinya. Obat-obatan atau zat psikotropika bisa menyebabkan efek kecanduan yang berbahaya dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Psikotropika memiliki 4 golongan. Golongan pertama itu memiliki daya adiktif atau efek candu yang sangat kuat. Contohnya itu ada ekstasi, LSD, dan psilocybin. Psikotropika jenis ini dilarang untuk terapi dan hanya untuk kepentingan pengembangan atau penelitian ilmu kedokteran. Psikotropika golongan 2. Psikotropika ini memiliki efek candu yang kuat, tetapi bisa digunakan untuk kepentingan riset dan pengobatan dalam supervisi dokter. Contohnya ada amfetamin, desamfetamin, Ritalin, metilfenidat. Terus golongan yang ketiga. Pada golongan ketiga ini memiliki efek adikasi sedang dan bisa digunakan untuk penelitian dan pengobatan. Contohnya itu ada kodein, flunitrazepam, pentobarbital, buprenorfin, pentazosin, dan glutetimid. Psikotropika golongan 4 memiliki daya adiktif atau efek candu ringan dan boleh digunakan untuk pengobatan. Contohnya apa sih? Contohnya itu ada diazepam, nitrazepam, etazolam, clobazam. Dampak penyalahgunaan psikotropika yang pertama itu gangguan fungsi otak dan jantung. Yang kedua rasa kantuk yang berat. Yang ketiga itu penurunan kesadaran atau koma. Yang keempat itu mual dan muntah. Yang kelima itu kerusakan ginjal dan liver. Keenam itu dapat menyebabkan overdosis. Yang terakhir infeksi akibat penggunaan jarum suntik yang kotor, misalnya HIV dan hepatitis. Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakan secara terus-menerus. Jika dihentikan dapat memberikan efek lelah luar biasa atau rasa sakit yang luar biasa. Berbeda dengan zat adiktif yang memberikan pengaruh baik, zat adiktif memberikan pengaruh buruk pada orang yang mengkonsumsinya. Narkotika dan psikotropika itu adalah contoh dari zat adiktif. Pengaruh yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba. Yang pertama itu dapat menyebabkan dehidrasi. Bahaya narkoba jenis ekstasi, efeknya dapat menyebabkan dehidrasi serta ketidakseimbangan elektrolit. Hal ini kemudian yang menyebabkan penggunanya mengalami kejang-kejang, serangan panik, halusinasi, sakit pada dada, dan perilaku yang agresif. Jika digunakan dalam jangka panjang dapat merusak otak. Yang kedua itu dapat menyebabkan bingung dan hilang ingatan. Golongan obat-obatan, asam garam, hidroksibutirat, dan tohipul dapat mengakibatkan efek sedatif, kebingungan, kehilangan ingatan, perubahan perilaku, kondisi tubuh terganggu, dan menurunnya tingkat kesadaran. Yang ketiga dapat mengganggu kondisi otak dan tubuh. Secara umum, narkoba dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menjalani hidup sehat dan mengambil keputusan yang benar. Pengaruh obat-obat tersebut dapat berlangsung dalam jangka yang panjang. Yang keempat itu dapat merubah sel saraf dalam otak. Konsumsi narkoba secara berulang dalam jangka panjang akan memicu perubahan pada sel saraf dan otak, yang kemudian mengganggu komunikasi antar sel saraf. Bahkan setelah konsumsi yang dihentikan, efek tersebut akan memakan waktu yang tidak sebentar untuk dapat benar-benar hilang dan pulih. Yang kelima dapat menyebabkan halusinasi. Penggunaan marijuana atau ganja dapat menyebabkan efek samping halusinasi, unta, peningkatan tekanan darah dan denyut nadi,
gangguan kecemasan, kebingungan, serta paranoia. Efek jangka panjang marijuana adalah gangguan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan. Yang terakhir dapat menyebabkan kejang hingga kematian. Bahaya narkoba merupakan penyalahgunaan metamfetamin atau lebih dikenal dengan sabu-sabu, opium, dan kokain. Dapat menyebabkan berbagai efek buruk termasuk perilaku psikotik, kejang-kejang, dan bahkan kematian akibat overdosis atau kelebihan. Demikian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.